perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhi Haryadi, absen 22 dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi antar komponen biotik yang ada di sungai. Interaksi antar komponen biotik meliputi kompetisi, predasi, dan simbiosis. Pada interaksi simbiosis dibagi menjadi 4, yaitu mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan amensalisme. Simbiosis mutualisme terjadi jika dua spesies hidup bersama dan saling menguntungkan satu sama lain. Sebagai contoh yang ada pada sungai, yaitu plankton dan tumbuhan, yang terjadi interaksi saling menguntungkan antara kedua makhluk hidup tersebut. Yang kedua adalah komensalisme. Simbiosis komensalisme terjadi jika dua spesies hidup bersama, satu spesies diuntungkan sedangkan spesies yang lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Sebagai contoh, interaksi antara ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora memperoleh keuntungan karena mendapat makanan dari sisa-sisa makanan ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan dan tidak juga dirugikan. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme terjadi jika dua spesies hidup bersama, satu spesies diuntungkan dan satu spesies dirugikan. Organisme yang diuntungkan disebut parasit, sedangkan organisme yang dirugikan disebut inang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang piramida ekologi. Dalam piramida ekologi terdiri atas piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Halo, perkenalkan, nama saya Ayunda Paramita dari kelas 10 IPA 1 absen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetisi dan predasi. Kompetisi adalah jenis interaksi antar organisme yang saling bersaing untuk bertahan hidup, misalnya bersaing dalam mendapatkan makanan. Predasi adalah bentuk interaksi makan dan dimakan ketika suatu spesies memangsa spesies yang lain. Organisme yang memakan disebut predator, sedangkan organisme yang dimakan disebut mangsa. Aliran energi dan materi dapat terjadi apabila ada peristiwa makan dan dimakan antara komponen biotik dalam suatu ekosistem. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lain. Perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain disebut aliran materi dan energi. Halo, perkenalkan, nama saya Dimas Akbar Maulana dari kelas 10 IPA 1 absen 10. Kandungan air sangat mempengaruhi kehidupan tumbuh-tumbuhan seperti pada ekosistem air, yaitu sungai. Yang pertama, air sangat berguna bagi makhluk hidup. Tumbuhan sangat memerlukan air, misalnya untuk bahan baku fotosintesis. Yang kedua, akar tumbuhan menembus ke dalam tanah untuk menyerap air dan zat darah. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Keberadaan tumbuhan sangat mempengaruhi kondisi tanah seperti pada ekosistem sawah. Yang pertama, akar tumbuhan dapat mencegah hanyutnya lapisan humus di permukaan tanah. Yang kedua, daun-daun tumbuhan yang gugur dapat membusuk dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Yang ketiga, dapat kita sadari bahwa akar-akar dan daun-daun tumbuhan yang gugur dan membentuk humus tersebut Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ekosistem sawah. Ekosistem sawah merupakan salah satu ekosistem buatan yang ada di wilayah dan perwilayahan daratan. Ekosistem sawah terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwasanya ekosistem sawah terdiri dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik, yang mana kedua-duanya menjadi ciri utama dari ekosistem sawah. Ekosistem berada di daratan dengan permukaan yang rata dan biasanya terletak di daratan tinggi. Di ekosistem sungai, peran organisme autotrof tidak melulu diambil alih oleh tumbuhan hijau tingkat tinggi. Berbagai jenis alga dan juga fitoplankton juga bertindak sebagai organisme autotrof yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contoh rantai makanan yang terjadi di ekosistem sungai yaitu energi matahari, fitoplankton, keong mas, ikan mas, manusia, tengkorai.
biotik merupakan komponen fisik dan kimia yang mempengaruhi kehidupan organisme dalam suatu ekosistem. Jenis-jenis komponen abiotik yang terdapat dalam suatu ekosistem yaitu air, udara, cahaya, matahari, kelembapan, suhu, angin, tanah, topografi, iklim, dan pH. Komponen biotik meliputi jenis makhluk hidup. Setiap komponen biotik berinteraksi dengan komponen biotik lainnya untuk memenuhi keperluan hidupnya, terutama berkaitan erat dengan makanan dan tempat tinggal. Merupakan perannya, komponen biotik dikategorikan menjadi produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. Halo, nama saya Rusna Fajar Permata dari kelas 10 IPA 1 Pangkalan Senanega. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dua objek, yaitu sawah dan sungai. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran energi dari sungai tersebut. Pengertian aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lainnya, seperti contoh sungai atau dam seperti di samping. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang dilakukan oleh ekosistem itu sendiri adalah dengan menjaga perputaran energi dan nutrisi yang diterima dari sumber luar. Energi juga dapat berubah menjadi bentuk lainnya seperti energi kimia, mekanik, listrik, dan panas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sawah mengenai ekosistem dan simbiosis yang ada di dalamnya. Sawah adalah ekosistem berupa lahan pertanian dengan permukaan tanah yang rata. Sawah termasuk ekosistem buatan karena dibuat melalui tangan manusia. Di dalam sawah juga terdapat simbiosis hubungan ataupun interaksi antara dua organisasi makhluk hidup yang berbeda. Salah satu contoh simbiosis yang ada di sawah adalah simbiosis komensalisme, yaitu hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan pihak lain tidak dirugikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Aliana, nomor absen 31. Saya akan menjelaskan tentang jaring-jaring makanan yang ada di sawah. Sawah juga menjadi salah satu habitat yang terdapat makhluk hidup tinggal di dalamnya. Tentu saja, di dalam beragam makhluk hidup membuat adanya jaring-jaring makanan demi mempertahankan hidup suatu makhluk hidup. Contohnya, padi sebagai produsen dimakan oleh ulat atau belalang. Kemudian ulat atau belalang dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular atau burung pemangsa. Burung pemangsa juga bisa memakan ular. Burung pemangsa mati diuraikan oleh bakteri. Saya akan menjelaskan tentang jaring-jaring makanan yang ada di sungai. Dalam rantai makanan terdapat tingkatan sebagai berikut: produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan kemudian pengolah atau dekomposer. Di rantai makanan, berikut ini contoh rantai makanan yang ada di sungai: alga, ikan sepat, bengau, buaya,